Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah Minggu 9 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Injil menurut Matius, pasal 14, ayat 13 sampai ayat 21. Demikian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ, dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, persoalan makan dan minum ini merupakan persoalan yang tidak boleh diabaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Persoalan makan dan minum adalah persoalan sensitif. Karena makan dan minum adalah kebutuhan pokok dan primer kita. Maka sebagai orang Kristen, sikap kita terhadap makanan dan minuman, kita yakini telah disediakan Allah untuk kita nikmati. Itulah hal penting yang mendorong kita orang percaya untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui doa sebelum kita menikmati dan sesudah kita menikmati makanan dan minuman kita. Sebab dengan pemeliharaan Allah melalui makanan dan minuman yang kita nikmati untuk kesinambungan hidup kita adalah bukti penyertaan Allah agar kita memiliki tenaga dan kekuatan baru untuk melakukan tanggung jawab kita sesuai dengan kehendak Allah. Demikian dengan firman Tuhan yang kita dengarkan dalam khotbah minggu ini, di mana Yesus melakukan mujizat dengan memberi makan 5.000 orang melalui hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kepada mujizat itu dilakukan oleh Tuhan Yesus, sebenarnya dalam firman ini dalam ayat 13 dijelaskan, Yesus mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi pada ayat yang ke-13 yang kita baca di situ. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu yang ke tempat yang sunyi. Maksudnya adalah Yesus telah mendengar berita tentang Yohanes Pembaptis yang mati dibunuh oleh Herodes dengan dipenggal kepalanya di dalam penjara. Sebagai rekan dalam misi menyampaikan kabar atau berita tentang kerajaan sorga, kerajaan Allah, maka tentulah Yesus itu sangat mengalami pergumulan, mengalami kesedihan ketika mendengarkan jika Yohanes Pembaptis itu mati dengan cara dibunuh dan dipenggal kepalanya di dalam penjara. Yesus tentu merasakan duka yang sangat mendalam. Itu sebabnya dalam firman ini, kalau kita baca dalam pasal 14 ayat 1 sampai 12, itulah yang terjadi. Maka setelah mendengarkan berita tentang itu, menyingkirlah ia. Dari situ hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat sunyi.
Jadi atas pergumulan dan penderitaan yang terjadi itu, Yesus mau mengambil waktu sekelak, mengambil waktu sebentar untuk mengasingkan diri, untuk eh, bagi dia memberikan waktu baginya untuk melihat apa kondisi yang sedang terjadi kala itu. Nah, oleh karena itu, ternyata banyak orang ketika Yesus itu pergi mengasingkan diri, banyak orang yang tahu kalau Yesus itu ada di situ, sedang pergi mengasingkan diri. Sehingga mereka berjalan mengikuti Yesus, mengikuti dengan jalan kaki untuk mengikuti Yesus melalui jalur darat. Mereka mengikut Yesus, mendatangi Yesus, dan mengikuti dia melalui jalur darat. Maka saat Yesus mendarat, Yesus sudah melihat orang banyak jumlahnya. Dia sudah melihat orang banyak jumlahnya. Walaupun tadi dia masih dalam keadaan duka, mendengar berita tentang Yohanes Pembaptis itu. Tetapi dalam duka yang mendalam itu, ketika dia melihat orang banyak datang berkerumun, menjumpai Yesus, maka Yesus tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan setelah melihat itu semua, dalam pergumulan dan dukanya yang berat itu, dia pun menyembuhkan orang-orang sakit yang datang kepadanya. Ya, jadi walaupun demi misi Allah yang harus diberitakan dan disampaikan kepada banyak orang itu, di dalam duka yang mendalam itu, Yesus tetap melakukan misi Allah itu, yaitu mengabarkan berita tentang kerajaan sorga. Dan di sini juga kita lihat bahwa dia menyembuhkan orang-orang sakit. Jadi Yesus betul-betul merasakan apa yang dialami dan apa yang ada dalam diri orang-orang tersebut. Orang-orang banyak yang berbondong-bondong datang untuk mengikut dia. Karena Yesus juga bisa merasakan sakitnya dan betul-betul merasakan kesedihan itu. Jadi meski Yesus dalam duka, tetapi belas kasihannya mengalahkan dukanya. Sekali lagi, belas kasihannya mengalahkan dukanya. Karena apa? Karena misi Allah harus tetap. Berita tentang kerajaan Allah, kerajaan sorga itu harus semakin meluas dan diketahui oleh banyak orang. Dan untuk misi itulah kemudian Yesus memberitakan, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit dan melakukan mujizat di dalam firman ini. Jadi lebih besar dikalahkan duka atas belas kasihan Yesus yang besar itu. Nah, oleh karena itu selanjutnya setelah menjelang malam, murid-muridnya datang kepada Yesus. Tempat ini sunyi dan hari ini sudah mulai malam, maka suruhlah mereka pulang, pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa. Jadi ternyata pandangan dari murid itu berbeda dengan bagaimana Tuhan memandang dan bagaimana perasaan hati Tuhan yang tergerak, Yesus tadi yang tergerak melihat orang banyak itu. Jadi karena hari sudah malam, murid-murid berkata supaya Yesus menyuruh orang-orang banyak itu pergi pulang untuk membeli makan ke desa-desa karena hari sudah mulai malam. Tetapi Yesus menjawab, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jadi murid berkata, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Maka Yesus meminta membawa kepadanya. Lalu Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberinya kepada murid, dan murid membagi-bagikannya kepada orang banyak. Maka mereka semua makan dan sisanya 12 bakul. Dan yang ikut makan itu adalah hanya yang terhitung 5.000 orang laki-laki dewasa. Belum ikut perempuan dan anak-anak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dimaksudkan lewat mujizat itu? Yang kita lihat terjadi mujizat, penggandaan 5 roti dan 2 ikan. Itu diberkati oleh Tuhan dan kemudian menjadi berlipat-lipat jumlahnya. Karena digandakan oleh Tuhan. Maka mereka makan dan bahkan di luar dari perkiraan mereka. Mereka berpikir bahkan untuk mengasih makan 5 roti dan 2 ikan itu tidak akan cukup. Tetapi bahkan setelah diberkati oleh Tuhan, bahkan masih sisa 12 bakul. 12 keranjang. Atau dari situ kita bisa lihat, kalau dalam kondisi yang seperti itu,
mungkin akan ada orang bilang, persediaan 5 roti dan 2 ikan itu bukan datang dari Tuhan, tapi dari murid atau orang-orang yang ada di situ. Lalu mereka memberikan, lalu Tuhan memberkati, menengadah ke langit, dan kemudian dia memberkati itu, lalu menggandakan roti dan ikan itu sehingga menjadi banyak. Mungkin kalau kita lihat dalam kehidupan sekarang, orang-orang akan bilang, ngapain ngasih ke orang lain yang 5 roti dan 2 ikan ini, cukup sama aku aja sudah lumayan. Tetapi mereka tidak bersifat egois. 5 roti dan 2 ikan itu diberikan kepada Tuhan, karena betul-betul kita tahu bahwa Tuhan adalah yang memberikan makan dan minum kita. Jadi makanan dan minuman itu betul-betul dan sungguh-sungguh adalah karena pemberian Tuhan. Jadi kalau ada orang yang bersifat egois, bisa saja dia bilang kalau 5 roti dan 2 ikan itu hanya cukup untuk dia, tidak untuk dibagi-bagikan kepada orang lain. Tetapi ketika kita menyadari, ternyata Tuhan adalah yang memberikan makanan dan minuman itu adalah pemberian dari Tuhan. Atau bahkan ada yang masih bilang, ternyata 5 roti dan 2 ikan itu Tuhan yang menggandakannya dan memberikan. Jadi ada mujizat penggandaan. Mujizat penggandaan dari 5 roti dan 2 ikan itu menjadi banyak dan diberikan kepada orang-orang banyak itu, dan masih memiliki sisa sebanyak 12 bakul. Dan tradisi kebiasaan bagi orang-orang Yahudi itu adalah makanan itu biasanya tidak selalu dihitung pas, tetapi biasanya ada lebihnya atau sisanya, dan sisanya itu adalah bagi mereka nanti yang melayani dalam pelayanan memberikan makan itu, dan murid-muridnya dipastikan tidak makan untuk melayani para orang banyak itu, dan setelah itu dari sisa 12 bakul itu kemudian mereka makan dan minum. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat yang perlu diperhatikan adalah kamu harus memberi mereka makan. Jadi bukan hanya bicara saja, tapi Tuhan bilang kamu harus memberi mereka makan. Karena Tuhan memperhatikan kebutuhan dari orang-orang yang datang kepadanya. Tuhan ketika orang banyak itu mengikuti dia dan tidak punya apa-apa untuk dimakan, Tuhan memberikan mereka makanan dan minuman dengan mujizat yang dia kerjakan. Artinya adalah, jika tugas itu diberikan kepada kita, kepada gereja, berikanlah mereka makan. Itu artinya kita yang menerima berkat dari Tuhan, kita yang menerima tugas itu adalah betul-betul memberikan pertolongan kepada mereka yang memiliki keterbatasan, kekurangan sehingga tidak bisa melakukan pekerjaannya. Maka kita hadir untuk menolong sesama kita yang mengalami hal seperti ini. Karena persoalan makan tadi saya katakan persoalan sensitif, ada orang-orang yang tiba-tiba merasa sangat miskin sekali ketika berbicara soal makan dan minum. Ketika berbicara soal ada yang mau dibagi-bagi. Ya, aku juga tidak punya, aku perlu juga bantuan gitu. Padahal sebenarnya supaya tepat sasaran, ya yang untuknya orang jatah bagi orang yang tidak bisa mengerjakan karena keterbatasan dan kelemahan mereka, itu tuh mereka. Tapi ada kadang-kadang orang yang walaupun dia bisa mengerjakan sesuatu, dia mengharapkan yang pemberian yang walaupun sebenarnya bukan untuk dia, karena dia masih bisa mengerjakan tugas-tugas yang lain untuk mendapat makan dan minum. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang mau kita lihat dari firman ini? Paling sedikit ada 3 hal. Yang pertama adalah makanan dan minuman adalah pemberian Allah. Maka Yesus adalah sumber makanan dan minuman umat Tuhan. Beri mereka makan. Kalau kita bilang ini sedikit aneh, karena bagaimana mungkin murid sanggup memberi mereka makan, sementara mereka juga tidak punya. Kalau kita katakan tadi, gereja tidak sanggup memberi makan, tetapi Yesus memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang perlu iman untuk mengerjakannya. Jadi, iman untuk mengerjakannya. Orang yang tidak bisa mencari keperluan dan kebutuhan mereka karena kelemahan dan keterbatasan mereka, itulah yang perlu ditolong. Bukan untuk pemalas, penipu, atau pura-pura tidak dapat makan dan sebagainya. Maka siapa yang datang kepada Tuhan dengan mengasihani diri, akan Tuhan perintahkan untuk belajar mengasihi orang lain. Biar Tuhan yang mengasihani kita, sedang belas kasih harus terus kita berikan kepada orang lain. Sekali lagi,
Biar Tuhan yang mengasihani kita, sedang belas kasih harus terus kita berikan kepada orang lain. Karena Yesus adalah sumber makanan, sumber keselamatan, dan sumber pemulihan bagi kehidupan kita. Maka sekali lagi, makanan dan minuman adalah pemberian Tuhan. Harus kita pahami dari semua apa yang kita dapat dan kita peroleh dalam kehidupan ini, termasuk makanan dan minuman kita itu, bukan karena hebat dan kuat tangguhnya kita mengerjakan bagian kita, tetapi itu murni adalah karena pemberian Tuhan. Kita menanam di ladang kita, Tuhan berkati tanah, Tuhan berkati apa yang kita tanam, lalu kemudian membuahkan hasil. Kita boleh makan, dan hasil itu boleh dinikmati oleh banyak orang. Jadi sekali lagi, Tuhanlah makanan dan minuman itu adalah pemberian dari Tuhan. Yang kedua, ada hati yang tergerak, peduli, dan penuh dengan belas kasihan. Nah, ini yang kedua, Bapak Ibu, kita harus memiliki hati yang tergerak, yang peduli dan penuh dengan belas kasihan. Sama seperti Yesus. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kita pun perlu demikian. Yesus melakukan mujizat supaya orang banyak memuliakan Bapa di sorga. Bukan supaya dia dipuji. Ketika Yesus melakukan mujizat itu supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Dia berbelas kasihan dengan tulus. Walau tulus dibalas dengan caci maki. Walaupun dia dengan tulus, tapi walau nanti dia tulus melakukan semua itu, nanti pada waktunya itu akan dibalas dengan caci maki, dibalas dengan penyalipan, dan akhirnya Yesus itu akan mati. Nah, padahal dia sudah melakukan belas kasih. Dia sudah melakukannya dengan tulus. Maka pelajaran berharga bagi kita lewat firman ini adalah, milikilah hati yang tergerak dan peduli, serta penuh belas kasihan. Yang ketiga, yang terakhir, memberi di tengah keterbatasan kita. Kalau memberi karena kelimpahan kita, itu hal yang biasa. Jadi memberi ini adalah persoalan hati, bukan persoalan harta. Jadi ada orang yang memiliki banyak harta sekalipun, kalau tidak memiliki hati mau berbagi dan memberi, tidak akan memberi. Sekali lagi saya katakan, memberi itu adalah soal hati kita yang tergerak. Soal hati kita yang mau berbagi kepada orang lain. Maka mulailah memberi, walaupun di tengah keterbatasan kita mungkin hanya punya 2, tapi kita harus membaginya 1 kepada orang lain, itu adalah bagian memberi. Kalau untuk menunggu kaya, orang-orang yang memiliki banyak sekalipun, kalau hatinya tidak tergerak dan mau memberi, lebih bagus ke sana daripada kepada orang lain, lebih bagus terbuang, lebih bagus ke tempat sampah, lebih bagus dimakan oleh yang atau terbuang begitu saja. Jadi memberi itu adalah sekali lagi soal hati. Jadi kita boleh memberi di tengah keterbatasan kita. Tidak menunggu harus kaya dulu baru bisa berbagi dan memberi kepada orang lain. Ingatlah apa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita melalui doa Bapa kami, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini adalah yang kita maksud dengan teologi keseimbangan. Jadi makanan kami yang secukupnya. Kenapa yang secukupnya? Karena besok juga pasti Tuhan akan memberikan manarihon apa yang perlu bagi kita. Hari ini yang secukupnya. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Karena kita yakini dan percaya bahwa Tuhan adalah yang memberikan. Dia makanan dan minuman adalah pemberiannya. Kalau kita hari ini yakini, berikan hari ini makanan yang secukupnya, maka Tuhan akan memberikan yang cukup untuk kita nikmati dan kita makan. Masa besok pun demikian, karena kita tidak meragukan sedikit pun tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau sepanjang kita masih melakukan bagian tugas kita, tanggung jawab kita, pekerjaan kita, kita akan tetap beroleh makan dan minum esok. Itu pun karena Tuhan Allah itu adalah yang penuh belas kasih, memberikan makanan dan minuman bagi kita. Maka pujilah Dia yang adalah memberikan makanan dan minuman, dan makanan dan minuman itu adalah pemberian dari Tuhan. Maka jangan pernah bersungut-sungut karena makanan, bertengkar karena makanan, tetapi setiap makanan yang kita dapat dan kita peroleh, syukurilah dan ucapkanlah terima kasih bagi Tuhan, karena yang kita makan hari ini adalah pemberian dari Tuhan. Ada orang yang karena makan, jadi kalau ada orang karena terlihat kalau kehidupan kita ini masih memikirkan perkara soal makan dan minum, kelihatan.
Kalau ada orang yang masih berkelahi karena persoalan makanan, berarti permasalahannya masih hanya terletak di makan dan minum. Ada banyak orang hari-hari ini yang karena makan dan minum pun harus bertengkar dan berkelahi. Ya, ada karena makan dan minum di pesta sekalipun, bisa orang menjadi satu pesta bisa tercatat tidak baik sebaik-baiknya dari awal sampai akhir. Kalau persoalan makannya tidak beres, tetap pesta itu tercatat sebagai pesta yang terburuk yang pernah ada. Maka kalau kita mengatakan bahwa makanan adalah pemberian Tuhan, minuman adalah pemberian Tuhan, maka kita harus mensyukuri segala berkat-berkat yang kita terima lewat makanan dan minuman yang kita terima dari Tuhan. Maka jangan terbuang-buang, jangan makanan dan minuman yang kita peroleh itu eh, seperti kita tidak anggap berasal dari Tuhan. Itu murni dari usahaku, kerja kerasku, karena yang kukerjakan hari ini dengan cara bekerja 1 jam pun aku sudah bisa dapat makan kok. Itu bukan karena Tuhan, itu bukan karena pemberian Tuhan. Ada orang yang sudah sampai berpikir seperti itu. Maka firman ini mengingatkan, semua yang kita dapat dan kita peroleh adalah karena pemberian Tuhan. Syukuri berkat-berkat, makanan dan minuman yang kita dapat dengan selalu berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ternyata hari ini Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Paulus juga berkata demikian dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Ope dinamangan manang naminu pamu, manang dia pedi ulahamu. Baik kamu masa luhut nai laho pasangapon, guarni debata. Baik makan, minum, dan apapun yang kamu lakukan, kiranya semua itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.